السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله في خير. ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. هذا لقاء سعيد. لقاء سعيد الحمد لله رب العالمين. كيف أستاذ أحمد الدري كيف لو نتحدث عن شيء مفيد لغيرنا ماذا نتكلم؟ أحسن أننا لابد أن نكون من أكثر الناس نفعا. صحيح. خير الناس أنفعهم للناس. صحيح. أساسا هذا القول خير الناس أنفعهم للناس. لذلك أيها المشاهدون الكرام سوف نتكلم مع أستاذ الدكتور أحمد درديري وخبير في علم البلاغة وخبير في علم البلاغة ونستفيد منه استفادة كثيرة طبعا. أنا أحب. طيب. كما البلاغة يعرف الناس أن نكون خبير هذا العلم. Baik, pemirsa, ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ustadz Ahmad Dardiri tentang balaghah. Nah, beliau ini pakar balaghah, sekalipun kalau di jurusan pendidikan bahasa Arab di S1-nya itu tidak mengajar balaghah. Beliau ini memang banyak keterampilan, jadi balaghah itu diserahkan ke saya. Yang sesungguhnya saya juga nggak banyak tahu, beliau yang tahu. Nah, beliau selama ini ngajar di samping ada tentang materi-materi yang bernuansakan sastra, ijaz gitu ya. Juga beliau mengajar khat Arabi. Jadi bagaimana membuat ain di depan, ain di tengah, di akhir itu beliau. Baik, ayo Sayyidun al-Kiram, kita akan bicara terlebih dahulu tentang fasohah. Ya, kalau balaghah itu mesti diawali dengan fasohah. Iya, fasohah. Jadi, iya, fasohah itu karena dia merupakan syarat. Balaghah tidak akan ketemu, nggak akan sampai kalau nggak melalui fasohah. Ini, nah fasohah itu sebenarnya aslinya fasih itu artinya jelas. Ya. Jelas, ya nampak dengan jelas, zuhur kata orang Arabnya. Jadi kalau afsoha subhu artinya zuhar subhu, madih. Bahasa nggak bisa ditangkap dengan baik kalau nggak jelas. Iya. Nah, maka fasohah menjadi seperti dari rukunnya. Dasarnya. Dasar dari balaghah. Jadi kejelasan suatu omongan. Itu kalau dia itu fasohah tadi. Yang artinya sendiri zuhur, jalak, betul. Jadi kalau ada anak kecil ngomong, omongannya belum jelas, ya itu dari segi baik maksud maupun nut ya, bunyi. Kadang-kadang kita lihat anak kecil ngomong, dia punya maksud, tapi sebenarnya mestinya bukan itu ungkapannya ya. Nah, itu. Tapi kita nangkap karena sebagai orang dewasa paham lah itu. Nah, di samping masih jadul, nah, dari segi pengucapannya itu belum fasih, maknanya mungkin juga belum fasih kan. Nah, itu. Maka minta dengan hormat Ustadz Dardiri untuk menjelaskan lebih lanjut fasohah itu. Iya, jadi fasih itu tidak hanya sekedar jelas ungkapannya, jelas maknanya, mungkin juga suaranya jelas ya. Tetapi di dalam balaghah itu ada unsur lain, jiwa itu. Iya. Nah, itu minimal ada 3 unsur itu. Pertama yang sahl an-nutq, gampang terucapkan. Ya, terucapkan. Kalau yang susah, enggak termasuk yang fasih. Oh iya. Yang kedua yang enak, jadi terucapannya gampang, didengarnya enak. Iya. Mungkin seperti ada ho.
didengar juga nggak enak gitu kan, diucapkan juga susah Itu kan. kedekatan dua huruf itu yang memang susah ya. Nah itu susah itu betul. Ya kayak itulah Perpaduan dua huruf. Iya. Ya, susah diucapkan. Susah diucapkan. Juga dirasakan nggak enak. Iya. Nggak manis ya. Ya lah sama dengan kalau orang bedakan antara suara burung gagak Iya. sama suara burung kutilang kan beda. Iya. Bukan wah, itu juga nggak enak. Burung hantu. Hantu itu. Jadi sebenarnya secara alamiah orang bisa membedakan. Bisa Oh membedakan. ini mana yang enak, mana yang enggak, mana yang halus, mana yang enggak. Gitu. Jadi, ya yang pertama tadi kan mudah diucapkan, Mudah diucapkan. yang kedua enak didengar. Ya, didengar, ya. Yang ketiga itu ini yang bisa menyentuh Hati, menyentuh perasaan ya. perasaan. Ya nggak gampang itu. Aneh apa? Sesuai dengan maksud yang ngomong ya. Ngomong. Ah. Ya. Nah itu sering namanya ketika Al-Quran itu kan ada orang ketika membaca Al-Quran itu ketika nangis. Itu berarti karena bahasanya bisa menyentuh kan? Menyentuh hati. Nah itu biasanya nanti terkait dengan pemilihan kata, terkait dengan penyusunan kalimat, Iya. terkait dengan hubungan antar kata di dalam kalimat itu. Betul kan. Jadi memang ya fasoha itu memang ya menjadi dasar. Dari dasar gitu ya. Jadi nanti kita melihat ini nggak balik ini, nggak ada dengar gitu kan. Iya. Jadi ketika omongan nggak balik itu bisa jadi maksud omongan gitu ya. Ya. Jalan pikiran itu sebenarnya. Ya betul. Jalan pikiran. Iya. Omongan nggak balik. Kita nasihati orang tapi nggak sampai, orang nggak ngerti nasihat itu. Iya. Berarti mungkin omongannya, nasihatnya yang kurang tepat penggunaan kalimat ya. Orang marah-marah yang dibalik nggak ngerti. Ya. Ngomong apa itu? Marah-marah di balik nggak ngerti ya. Ngomong tapi nggak ngerti, nggak bisa ditangkap maksudnya ya. Nggak fasih. Nggak fasih. Jadi pemirsa, fasih di sini bukan saja pada nut pengucapan, tetapi juga maksud dari omongan itu. Nah, itu fasih. Jadi kalau anak itu fasih ngomongnya, itu biasa orang Indonesia, kita orang Indonesia itu lebih terfokus pada pengucapan. Ya. Tapi yang kita pelajari, yang kita obrolkan ini adalah fasih dalam arti makna, maksud omongan itu jelas dan mudah ditangkap oleh lawan bicara. Nah, itu. Memang itu sumbernya adalah rasa. Zauk. Orang kalau pada zauknya halus, yang ngomong masih bagus. Iya. Yang kedua juga sebenarnya pikiran. Nah. Kalau pikirannya jelas, dia arahnya jujur, terkait dengan mental orang. Mental, betul. Itulah maka Rasul itu semua ucapannya gampang ditangkap, enak didengar, menyentuh. Karena dia dari pribadi yang sangat bagus, ya. Sangat cerdas, dia punya pemahaman yang jelas. Jadi hadis-hadis Rasul itu sampai. Meskipun pendek, kan Jawamiul Kalim kan? Betul. Seperti Rasul mengatakan, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhil mar'ah bi waladiha. Baik sekali itu. Iya. Ketika dia lihat seorang ibu yang sedang beranaknya, dia bilang Tuhan lebih sayang ketimbang kepada hamba ketimbang ibu kepada anaknya. Itu kan kuat sekali. Iya. Jadi Nabi itu pas situasinya, kena maknanya, ungkapannya gampang, mudah ditangkap. Jadi memang susah. Bahkan Nabi itu balaghahnya tingkat kedua setelah Al-Quran. Jadi ya kalau Nabi itu ungkapannya bagus, ya orangnya bagus, mentalnya bagus, akhlaknya bagus. Jadi orang mau fasih itu bagus ya. Jadi kalau kata-kata khairul kalami ma qalla wa dalla itu Nabi. Nabi ngomongnya singkat-singkat tapi maknanya jelas, padat isinya. Itu termasuk kan? singkat itu termasuk susah. Orang nggak bisa bikin ungkapan yang singkat itu nggak gampang itu.
Jadi ijaz itu ya. Ya, ijaz itu betul, itu susah itu. Tapi Nabi itu hadis-hadisnya itu beragam, ada musawat, Ya, ada ijaz, ya. ada inam. Nah, betul. Ketika sahabat tidak paham, diperjelas semua. Iya, betul. Kan itu kan? Karena yang disampaikan aneh. Itu kan Ketika nggak paham itu ya. namanya muflis itu kan. Hmm. Orang yang baru yang siapa? Dia yang nggak punya uang lah Nabi. Bukan. Nah. Kok gitu kan. Nah, iya, itu contohnya. Jadi perlu penjelasan. Muflis, orang nggak punya uang. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi bukan sekedar nggak punya uang ya, tapi lebih dari itu. Termasuk juga yatim. Betul. Laisal yatimu man mata walidu, Iya. walakinnal yatim yatim lain wal adab. Berarti maksudnya Nabi itu punya prinsip-prinsip pendidikan. Betul. Jadi minal mahsus ilal makul. Betul. Dari yang lahir ya yang dilihat sampai ke yang sifatnya rasional. Dan semuanya itu bisa ditangkap dengan ilmu balaghah ini. Betul. Jika orang menguasai balaghah, maka omongan-omongan yang singkat, padat, ketahuan itu, tertangkap maknanya ya. Yang dasarnya adalah fasoha. Memang Pak Samsul, orang memahami bahasa harus cerdas. Mengapa? Itu ungkapannya pendek, maknanya dalam. Sampai bahasa ini termasuk di antara yang susah di bahasa Samsul, itu i'rab. Iya. Wah, itu kalau i'rabnya salah maknanya kan. Itu maka orang kalau mau ngomong harus mikir i'rabnya. Jadi orang yang dari bahasa Arab itu orang cerdas itu ya. Karena bahasa Arab itu bahasa yang detail, Banyak komprehensif, kaidahnya. hanya kaidahnya dan detail dan sangat logis, sangat logis. Beda dengan bahasa selain Arab ya. Bahasa Indonesia bahasa yang sangat sederhana. Dan perlu diketahui bahasa Arab. Secara empiris kita melihat orang Arab sendiri banyak salah. Itu menunjukkan bahwa betul ya. Orang Sehingga sendiri. sebagian orang Arab juga kita ngomong bahasa Arab heran ya. Iya. Anda belajar di mana? Kok bisa bahasa fasih? Bisa biasanya. Betul. Karena dia sendiri nggak bisa. Gitu. Yang biasa ngomong Amia gitu ya, sama Aryan gitu kan. Betul. Mereka heran juga melihat orang non Arab tapi berbicara bahasa Arab dengan baik. Itu. Bahkan mereka nanya, kok kita bisa nyanyi Arab ya? Berdiri, selalu biasa ya. Ya kan? Iya. Bisa ya? Jadi bahasa Arab itu bahasa yang makul, rasional, detail, teliti dan komprehensif. Ada contoh bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu begini umpamanya. Bu guru atau Pak guru mengatakan murid-murid sedang membaca buku di kelas. Itu ukuran bahasa Indonesia sudah bahasa yang benar itu. Benar nggak salah ya. Murid-murid sedang baca buku di kelas. Orang Arab nggak nerima itu. Kok muridnya banyak, bukunya satu, nggak masuk akal. Maka orang Arab mengatakan yaqra'utullah al-kutubah. Siswanya banyak, bukunya juga banyak. Yang Indonesia siswa banyak, bukunya satu. Murid-murid, iya ada kesesuaian di situ. Murid-murid sedang baca buku. Orang Arab nggak menerima. Bahasa Arab ya, logika bahasa Arab nggak menerima. Lebih dari itu bahasa Arab. Orang Indonesia kan kalau jamak tinggal didobel aja. Iya. Rumah-rumah. Orang macam-macam. Sohib, ada ashab, ada sohabah, ada sohbun, ya kan? Kaya. Jadi ini semuanya membuat kita menjadi lebih cerdas. Lebih cerdas. Yang saya tadi fasoha ya, diilhami oleh fasoha, yaitu kefasihan baik dalam pengucapan maupun logika berpikir. Gitu ya, fasih. Jalan pikirannya fasih. Harus logis. Iya, betul. Kalau nggak logis, orang nggak paham ini apa ini, kan? Betul. Pemirsa, sampai di sini cukup pembicaraan kita tentang fasoha. Ya. Nanti kita sambung lagi masalah yang lain. Pemirsa, sampai di sini pembicaraan kita tentang fasoha. Insya Allah di kesempatan lain
kita akan sambung membicarakan tentang apa itu khobar atau tentang uslub Mungkin balawah nanti. beliau ya kalau ada wa syukran ala husni timamikum wa ila liqa fid dars al-qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek yang sana dulu, yang sana dulu coba. Kalau yang suara kan kita udah yakin lah ya, deket ini.